pada hari ini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Naura Ramadhani Asyara, biasa dipanggil Naura sebagai moderator. Yang kedua ada teman saya, yaitu kelas 9 Bidang Penduduk Maya sebagai pemateri 1, biasa dipanggil Salsa. Saya tidak pernah. Hai Kak Salsa. Kemudian yang ketiga ada Nurti Priya Solihah sebagai pemateri 2, biasa dipanggil Solihah. Saya tidak pernah. Hai Kak Karen. Yang kemudian ada Satria Nugraha sebagai pengamat 1, biasa dipanggil Satria. Hai juga. Hai Kak. Kemudian yang terakhir ada Yuda Rompik sebagai pengamat 2, biasa dipanggil Yuda. Hai Kak. Hai Kak. Baik, sebelum masuk ke materi pada hari ini, izinkan kami membagikan brosur kepada teman-teman sekalian yang berisi tentang penjelasan atau pemaparan materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Mas Yuda minta bisa tolong dibantu bagikan brosurnya. Nanti di dalam brosur itu bisa teman-teman buka ya, di situ sudah ada penjelasannya tentang materi kita pada hari ini yang akan dijelaskan oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Langsung saja memasuki materi 1 yang akan dijelaskan oleh salah satu dari waktu dan tempat saya. Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kecemasan preanestesi, dan di topik pada pagi ini kita akan membahas pengertian operasi dan persiapan pasien. Lalu yang selanjutnya ada cara mengatasi kecemasan praoperasi, dan yang terakhir ada kamar operasi, perawatan, tema dan prosedur operasi. Langsung saja masuk ke materi pembahasan yang pertama, itu ada preanestesi atau operasi. Udah ada yang tahu belum operasi itu apa? Oke, jadi operasi itu merupakan tindakan pemindahan pada suatu bagian tubuh. Kalau preanestesi udah pada tahu belum? Oh, tahu semua ya. Jadi kalau preoperatif itu atau preanestesi adalah fase dimulai ketika keputusan untuk menjalani operasi ataupun pembedahan dibuat dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi. Kalau anestesi udah pada tahu belum? Waduh, kalian tahunya apa sih? Jadi kalau anestesi itu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tata cara untuk menghilangkan rasa, baik rasa nyeri, takut, dan rasa tidak nyaman, sehingga pasien merasa lebih nyaman. Tindakan anestesi tersebut merupakan langkah lanjut dari hasil evaluasi preoperasi, khususnya anestesi, untuk mempersiapkan kondisi pasien, baik psikis maupun fisik pasien, agar pasien siap dan optimal untuk menjalani prosedur anestesi dan diagnostik atau pembedahan yang akan direncanakan. Oke, yang selanjutnya di sini ada preanestesi akan mengalami reaksi emosional berupa kecemasan. Yang selanjutnya di sini pasien preanestesi akan mengalami reaksi emosional berupa kecemasan. Di sini ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan ketakutan kecemasan pasien dalam menghadapi pembedahan. Kalian tahu belum itu apa kecemasannya sebelum melakukan operasi? Kalau masnya kalau biasanya kalau sebelum operasi takutnya apa? Takut mati. Oh, takut mati. Dan di situ itu juga bisa jadi salah satu alasan pasien cemas dalam melakukan sebelum melakukan operasi. Dan yang lebih tepatnya di sini ada yang pertama itu pasien itu takut nyeri setelah pembedahan. Iya nggak Mas? Dan yang kedua ada takut terjadi perubahan fisik menjadi buruk rupa dan tidak berfungsi normal. Kayak misalnya kalau ibu-ibu itu biasanya kalau setelah operasi sesar itu perutnya jadi ada bekas sayatan ya, betul nggak Mas? Oh ya nggak tahu ya, bukannya ya Mas. Dan yang ketiga itu pasien takut keganasan. Itu benar diagnosa yang ditegakkan belum pasti. Dan keempat, takut cemas mengalami kondisi yang sama dengan orang lain yang mempunyai penyakit yang sama. Yang kelima, takut menghadapi ruang operasi, peralatan pembedahan dan petugas. Dan yang keenam, ada takut mati saat dan tidak sadar lagi. Dan yang terakhir itu ada pasien itu paling takut itu operasinya gagal. Benar nggak Mas? Ya kan? Tapi dengan ketakutan dan kecemasan yang mungkin dialami pasien dapat mempengaruhi respon fisiologis tubuh
dengan adanya perubahan fisik seperti meningkatnya frekuensi nadi dan pemalasan gerakan. Jadi tadi beberapa kecemasan yang dihadapi pasien sebelum melakukan operasi atau pre-anestesi. Ketakutan dan kecemasan yang mungkin dialami pasien dapat mempengaruhi respon fisiologis tubuh yang ditandai dengan adanya perubahan fisik seperti meningkatnya frekuensi nadi dan pemalasan gerakan tangan yang tidak terkontrol, telapak tangan yang lembab, gelisah, menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali, sulit tidur dan sering berkemih. Dan materi selanjutnya itu ada persiapan pasien. Jadi sebelum dilakukannya tindakan pembedahan atau operasi itu ada beberapa langkah-langkah persiapan pasien. Yang pertama diantaranya itu ada persiapan fisik. Di persiapan fisik ini menyangkut yang pertama itu ada status kesehatan fisik secara umum, yang kedua status nutrisi, yang ketiga keseimbangan cairan dan elektrolit, yang keempat kebersihan lambung dan kolon, yang kelima pencukuran daerah operasi, yang keenam personal higien, yang ketujuh ada pemasakan anatomi. Dan yang persiapan pasien yang kedua itu ada persiapan penunjang. Persiapan penunjangnya antara lain ada pemeriksaan radiologi dan diagnostik seperti foto thorax. Yang kedua itu ada pemeriksaan laboratorium berupa selanjutnya fase persiapan pasien yang kedua itu ada persiapan penunjang. Yang pertama itu ada pemeriksaan radiologi dan diagnostik seperti foto thorax. Dan yang kedua itu ada pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan darah. Yang ketiga itu ada biopsi dan yang keempat itu ada pemeriksaan kadar gula darah atau KGD. Dan yang ketiga itu fase persiapan pasien pemeriksaan status ditunjukkan pasien. Yang ketiga adalah pemeriksaan status. Pemeriksaan status ini ditunjukkan untuk keselamatan dilakukannya anestesi fisik untuk dilakukan pembiusan selama pembedahan. Sebelum demi kepentingan pembedahan pasien akan mengalami pemeriksaan status fisik yang diperlukan untuk menilai sejauh mana resiko pembiusan terhadap diri pasien. Dan yang terakhir, persiapan pasien itu ada informed consent. Itu berisi persetujuan operasi, persetujuan anestesi yang ditandatangani oleh pasien dan disaksikan oleh keluarga. Hal ini sangat penting terkait dengan aspek hukum, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Sekian materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa yang sudah memaparkan materi pertama. Gimana nih materi yang disampaikan ke Salsa barusan? Menarik kan? Oh ya, terima kasih ya. Gimana? Apakah masih ada semangat untuk mendengarkan materi berikutnya? Karena materi kita belum selesai sampai di sini saja. Masih semangat? Masih. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh materi 2 yaitu Kak Nur Fitria Solihah. Waktu dan tempat saya bisa. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Pada materi kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang kamar operasi. Jadi kamar operasi adalah suatu unit khusus di rumah sakit atau tempat untuk melakukan tindakan pembedahan baik elektif maupun akut yang membutuhkan keadaan suci sama steril. Yang pertama itu ada bagian-bagian kamar operasi. Jadi secara umum bagian kamar operasi itu terdiri dari 3 area. Yang pertama itu area bebas terbatas, yang kedua ada area semi ketat, dan yang ketiga ada area ketat terbatas. Yang pertama ini area bebas terbatas. Pada area ini pasien dan petugas tidak perlu memakai pakaian yang steril. Yang kedua yaitu area semi ketat. Pada area ini petugas itu harus memakai pakaian yang itu area bebas terbatas. Pada area ini petugas medis itu tidak diwajibkan untuk memakai pakaian yang lengkap. Yang kedua ada area semi ketat. Jadi pada area ini petugas medis itu diwajibkan untuk memakai
pasien. Jadi perawat itu melakukan pengkajian sebelum dilakukannya proses operasi. Perawat itu melakukan tindakan seperti mengecek identitas pasien, tentang status kesehatan pasien, dan mengkaji beberapa hal yang diperlukan. Kemudian ada kegiatan di kantor operasi. Fase ini disebut sebagai fase intraoperasi, yang prosedurnya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada prosedur pemberian anestesi pembiusan, yang kedua yaitu pengaturan posisi pembedahan, dan yang ketiga yaitu tindakan pembedahan. Jadi pada fase-fase ini akan dijelaskan kembali sebelum pasien itu masuk ke dalam ruang operasi. Kemudian materi selanjutnya. Jadi kebanyakan orang itu sebelum melakukan tindakan operasi, mereka itu selalu memiliki permasalahan seperti permasalahan untuk mengatasi kecemasan. Jadi ada beberapa tips yang kami sediakan untuk mengatasi kecemasan sebelum melakukan tindakan operasi. Yang pertama itu ada tindakan untuk menarik napas dalam. Saya memilih itu. Halo teman-teman. Jadi di sini akan iya. Baik, kalau teman-teman masih ingat ya sama kakak namanya siapa? Masih biasa aja. Ya benar. Jadi di sini kakak akan memberikan contoh melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Untuk sendiri itu dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama menarik nafas. Nah, untuk menarik nafas ini kita bisa tarik lewat hidung ya teman-teman, jangan lewat mulut. Soalnya kalau misalkan lewat mulut nanti udaranya tidak tersaring jadi malah merusak paru-paru. Untuk yang kedua yaitu menahan nafas. Teman-teman bisa menahan nafas selama 3 detik. Lalu yang ketiga yaitu mengeluarkan nafas. Dan untuk mengeluarkan nafas ini teman-teman bisa lewat hidung atau lewat mulut ya, tapi ya kalau mulut biar lebih plong gitu. Memberikan contohnya ya, di sini kakak butuh rekan nih buat ngelakuin teknik ini. Apakah dari rekan ada bersedia nih? Saya bersedia Kak. Oke, boleh buat masnya, boleh maju ke depan. Oke, terima kasih nih buat mas yang udah mau jadi contoh sini ya. Kalau boleh tahu siapa namanya nih? Nama saya Akbar Kak. Oh ya, Anwar ya. Oke, jadi teman-teman sini udah ada Mas Anwar yang bakal nemenin kakak buat ngelakuin contoh relaksasi nafas dalam. Ke sini kita bisa lakukan bareng-bareng ya. Untuk tahapnya itu tadi ada 3 kan. Tarik nafas, tahan nafas, dan keluarkan nafas. Oke, di sini bisa kita lakukan bareng-bareng ya. Oke, buat Mas Anwar teman-teman bisa ikutin instruksi dari saya. Oke, teman-teman tarik nafas yuk Mas Anwar. 1, 2, 3. Oke, berikutnya tahan nafas 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Oke, kurang lebih contohnya itu kayak gitu teman-teman. Kita lakukan yang sekali lagi ya. Oke, tarik nafas 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Oke, kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman contohnya. Oke, buat Mas Anwar terima kasih bisa balik ke instruksinya lagi. Oh ya teman-teman, selain buat atasi kecemasan nih, buat teknik relaksasi nafas dalam ini juga banyak manfaatnya loh. Jadi untuk manfaat lainnya yaitu yang pertama bisa buat mengurangi rasa nyeri. Kalau misalkan teman-teman sini mungkin ada yang perutnya nyeri nih atau lagi pusing itu, teman-teman bisa lakukan relaksasi nafas dalam ini biar rasa nyerinya itu berkurang gitu. Lalu yang kedua yaitu bisa untuk menyehatkan jantung. Teman-teman yang mau ngelakuin ini, kalau misalkan teman-teman ada masalah jantung lah atau teman-teman lebih bisa olahraga nih, teman-teman lagi capek-capeknya nggak bisa ngatur nafas, teman-teman bisa kok lakuin ini nanti jantungnya bisa lebih teratur. Oke, buat yang ketiga yang paling penting bagi kakak nih, teknik relaksasi ini tuh bisa buat mengurangi racun loh. Jadi dengan caranya yaitu teman-teman melakukan relaksasi nih, jadi karbon dioksida yang teman-teman serap nih yang kalian hidup itu bisa filtrasi, bisa diganti menjadi oksigen yang lebih baru, yang lebih sehat nih. Makanya itu racun-racun di tubuh teman-teman udah berkurang. Oke, jadi sekian nih contoh dari kakak. Kurang lebihnya kalau misalkan tadi ada salah, apa mohon maaf. Juga buat Mas Anwar, makasih ya Mas sudah jadi contoh. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada materi. Silakan. Terima kasih ya Mas Satria. Jadi teman-teman paham ya yang dijelaskan sama Mas Satria tadi tentang teknik relaksasi nafas dalam. Selain teknik relaksasi nafas dalam, yang kedua cara untuk mengatasi kecemasan yaitu berpikir positif. Jadi sebelum melakukan tindakan operasi itu kita itu harus menghindari pikiran-pikiran negatif yang mungkin kita pikir itu akan terjadi
kita. Sebenarnya itu hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu berdoa. Jadi berdoa itu sangat penting bagi orang yang akan melakukan tindakan seperti tindakan operasi ini. Kita itu harus tetap berserah diri kepada Tuhan, kepada pencipta kita tentang apa yang akan terjadi nanti. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Semoga materi yang tadi kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian nih, dari yang awalnya belum tahu apa sih itu anestesi dan gimana sih caranya agar kita nggak cuma sebelum melakukan operasi itu. Jadi nanti teman-teman juga bisa share nih ke teman-teman kalian atau kepada keluarga kalian atau kepada siapapun itu agar ilmunya itu terus bermanfaat. Kemudian dari materi tadi, apakah ada pertanyaan? Di sini kakak akan membuka sesi tanya jawab nih. Adakah dari kalian yang ingin bertanya? Ada Pak. Boleh angkat tangan ya. Ya, untuk siapa ya namanya? Rojani. Untuk baik Mas Rojali, apa yang pertanyaannya? Boleh disebutkan. Berdiri ya Pak ya. Bagaimana jika kita mengalami kecemasan saat sedang dilakukan tindakan operasi seperti operasi sesar? Oke, pertanyaan langsung kami jawab saja ya. Kepada pemateri silahkan dijawab pertanyaan dari Kak Rojali. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengatasi kecemasan jika sedang dilakukan prosedur pembedahan? Jadi ya proses pembedahan itu kan biasanya tidak semuanya dilakukan dengan general anestesi. Jadi ada beberapa juga yang operasi itu cuma stema saja. Jadi untuk mengatasi kecemasan itu dapat kita praktekkan pada materi tadi, yaitu teknik relaksasi nafas. Jadi bukan cuma sebelum dilakukan tindakan operasi saja kita bisa melakukan itu. Jadi untuk pertanyaan Mas tadi tentang bagaimana kita mengatasi kecemasan saat sedang dilakukannya proses pembedahan. Jadi kecemasannya itu dapat diatasi dengan teknik relaksasi nafas seperti yang telah kami jelaskan tadi. Selain sebelum dilakukannya operasi, teknik relaksasi nafas dalam itu bisa dilakukan saat tindakan itu sedang berlangsung. Jadi kita itu hanya perlu melakukannya dengan baik. Untuk pertanyaan Mas tadi, bagaimana cara mengatasi kecemasan saat sedang dilakukannya proses pembedahan? Jadi teknik relaksasi nafas dalam yang kami jelaskan tadi itu bukan cuma dapat dilakukan sebelum dilakukan tindakan operasi. Jadi pas tindakan operasi itu dapat juga dilakukan teknik itu. Kita hanya perlu melakukannya dengan cara menarik nafas, menahan, kemudian mengeluarkan nafas. Itu dapat dilakukan dengan tenang, tidak boleh panik. Kemudian ya, kita dapat dituntun oleh perawat untuk melakukan teknik relaksasi nafas itu. Jadi apakah Masnya bisa mengerti? Bisa mengerti. Baik, terima kasih kepada Kak Soya yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Rojali ya. Untuk Kak Rojali, apakah sudah paham ya tadi tentang pertanyaan yang sudah dijawab oleh pemateri kami? Kemudian ada kawan yang ingin bertanya. Oh ya, boleh berkenalan, namanya siapa? Nama saya Bapak. Saya akan bertanya, berarti dari latihan relaksasi nafas dalam bisa untuk mengurangi emosi ya Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya ya Kak. Untuk materi silahkan dijawab. Baik, tadi pertanyaan. Oke, dijawab ya tadi dengan Mas Bambang ya. Oke, dijawab ya Mas. Jadi untuk teknik relaksasi nafas dalam ini bisa kok buat mengurangi emosi. Soalnya dari kita melakukan relaksasi itu kan pikiran kita jadi tenang, terus juga kita lebih rileks. Contohnya aja kecemasan untuk operasi aja bisa dihilangin, apalagi emosi gitu. Jelas ya Mas Bambang? Jelas. Oh iya, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, kami ucapkan terima kasih
kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dan antusias teman-teman dalam tadi memperhatikan kami dalam memaparkan materi serta antusias dalam sesi tanya jawab. Kemudian untuk teman-teman dari kami boleh dimohon untuk berdiri. Kita cukupkan sampai di sini saja. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan kami dari tadi memperhatikan saat kami memaparkan materi serta antusias dalam sesi tanya jawab pada kesempatan penyuluhan kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu dengan penyuluhan materi-materi yang lebih asik dan menarik tentunya dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua dan lingkungan kita sekitar. Kemudian kita cukupkan. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum